Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, setelah kemarin kita melihat kasus hacking terbesar sepanjang sejarah cryptocurrency dan sell off di market, hari ini kita kembali melihat market cryptocurrency mengalami recovery. Dan Bitcoin sekarang kembali ke angka $96.000 setelah kemarin sempat menyentuh ke area kurang lebih 94.000. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi dan juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga apa yang bisa kita expect terjadi minggu depan in terms of data dan event ekonomi. So, pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat kripto global market cap kembali ke angka 3,19 triliun dolar atau naik sekitar 0,48%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Penurunan dan kenaikannya rata-rata nggak signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum. Kenaikannya 2,92% ke 2.762 dolar. Bukan tanpa alasan sebenarnya kita melihat Ethereum hari ini menjadi top performer. Kita bakalan bahas apa alasannya nanti. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek dulu untuk minggu depan. Karena kita udah di hari Minggu lagi nih, kita mau lihat minggu depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan sebenarnya kalau kita lihat di awal minggu nanti, tidak banyak data yang menurut saya bisa menghasilkan volatility ya. Meskipun ada yang terkategori sebagai high impact di sini, seperti contohnya CB Consumer Confidence, tapi bagi saya ini mungkin tidak akan membawa volatility yang terlalu signifikan. Dan juga di hari Rabu ada juga sebenarnya crude oil inventories, tetapi ini juga bagi saya tidak terlalu signifikan untuk cryptocurrency secara spesifik. Barulah mungkin di hari Kamis nanti kita akan mendapatkan data yang lumayan berdampak gitu ya kepada cryptocurrency, tetapi yang lebih terdampak tentunya adalah pasar saham Amerika Serikat dan dolar index. Beberapa data diantaranya adalah continuing jobless claim, core PCE prices, durable goods orders, kemudian juga ada data GDP quarter on quarter, dan initial jobless claim. Yang semuanya itu bakalan dirilis di hari Kamis tanggal 27 Februari nanti di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya rasa ini adalah salah satu yang akan menjadikan market cryptocurrency lumayan volatile. Oke. Dan juga diikuti hari Jumat akan ada data PCE Price Index baik dari month on month maupun year on year. Diikuti juga Core PCE Price Index yang month on month dan juga year on year. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, untuk sementara baru ada Core PCE Price Index yang ada ekspektasinya ya. Ekspektasinya itu terjadi kenaikan 0,1% dari yang 0,2 menjadi 0,3. Tetapi sisanya itu belum ada ekspektasi dari para analis, tetapi kita harapkan gitu ya, data inflasi itu tidak seburuk yang diperkirakan lah. Itu udah bare minimum menurut saya. Baiknya lagi kalau misalnya kita melihat core PCE dan juga PCE Price Index bisa mengalami penurunan. Tetapi itu mungkin agak sedikit sulit ya untuk kita dapatkan karena data inflasi beberapa waktu belakangan trennya itu masih terus mengalami kenaikan. Jadi at least kita mungkin bisa mengharapkan stay di angka yang sama lah. Kalaupun tidak mengalami penurunan, stay di angka yang sama harusnya sudah akan menjadi suntikan sentimen positif untuk market. Gitu ya. So, untuk minggu depan, kita kemungkinan baru akan mendapatkan volume dari data dan event ekonomi itu di hari Kamis dan juga Jumat. Ya, walaupun bukan berarti hari Senin sampai Rabu nggak mungkin akan ada volume ya, tetapi kalau misalnya kita rely on data dan juga event, maka Kamis dan juga Jumat baru ada event yang berpotensi menghasilkan volatility. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, alasan kenapa kita melihat Ethereum menjadi top performer hari ini adalah karena adanya isu gitu ya, atau rumor lah kita sebutnya. Ini diberikan analisanya oleh Wu Blockchain. Ini berdasarkan analisa on-chain ya teman-teman. Mengatakan bahwa
ada kemungkinan Bybit sudah start untuk membeli kembali Ethereum-nya. Dan ini adalah address yang diduga menjadi address-nya Bybit. Dia menerima kurang lebih 100 juta dolar dalam bentuk USDT 10 jam yang lalu, dan juga transfer 50 juta dolar ke OTC addresses di Galaxy Digital kurang lebih 7 jam yang lalu, dan membeli kurang lebih 36.900 Bitcoin. Dan juga ada update terbaru lagi, mereka kembali membeli tambahan sebesar 17.500 Bitcoin. Jadi secara total mereka sudah melakukan akumulasi kurang lebih dari 50.000 Bitcoin, Ethereum, sorry. Itulah kenapa kita melihat kemudian Ethereum menjadi top performer hari ini. Nah, perlu kalian ingat teman-teman bahwa mau tidak mau ya, untuk sementara sepertinya tidak ada solusi lain, mau tidak mau Bybit harus terus melakukan pembelian Ethereum untuk menggantikan apa yang sudah ke-hack kemarin. Ada total 1,4 billion dolar, teman-teman. So, apa yang kita lihat hari ini bisa aja baru permulaan untuk pembelian-pembelian berikutnya, karena secara total ya kalau kita lihat baru ada kurang lebih ya 100-an juta dolar lah pembeliannya, tapi itu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan yang ke-hack kemarin. Masih kurang lebih ya nggak sampai 10% bahkan. Jadi kalau misalnya pembelian ini terus berlanjut teman-teman, maka ini harusnya bisa memberikan semacam boost ya untuk sentimen di Ethereum, bahwa kita mengetahui ada akumulasi yang besar terjadi di belakang, bukan karena mereka pengen tapi harus gitu ya. Dan itu harusnya bisa set support yang cukup kuat untuk Ethereum gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita melihat Ethereum hari ini menjadi top performer, teman-teman. Dan juga sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, ini adalah tweet yang saya post hari ini di Twitter. Kalau misalnya teman-teman belum follow Twitter saya, mungkin bisa di-follow aja. Linknya akan saya sediakan di kolom description. Ini untuk mengingatkan ke teman-teman semua saja, terutama untuk kalian yang mungkin sudah masuk dari tahun 2020 atau 2021. Jika kalian masih hold sampai sekarang, teman-teman, ingat, kalian sudah melewati banyak sekali hal. Mulai dari Bitcoin yang drop dari 69.000 sampai 15.000, Luna yang crash ke nol, FTX-nya collapse, Celsius Voyager juga bankrupt, CZ itu kemudian masuk penjara, SEC mempermasalahkan semua project yang ada, kemudian bear market yang sangat berkepanjangan, belum lagi pump and dump kemarin dari meme coin seperti Trump, Melania, Libra, yang sudah memakan banyak sekali korban, altcoin yang seret bertahun-tahun, teman-teman. Kita melihat banyak yang bahkan masih berada di area yang sama dengan di tahun 2022. Tidak jarang seperti itu. Kemudian kalian juga sudah melewati berbagai perang di semua penjuru dunia gitu ya. Baru-baru ini juga kalian sudah melewati kasus hacking terbesar di dunia cryptocurrency, yaitu adalah hack di Bybit. Jika kalian sudah mampu melewati itu semua, ketika kalian nanti make it, jangan biarkan orang-orang bilang ke kalian bahwa kalian itu hoki gitu ya. Kalau ada yang bilang kalian hoki ketika kalian nanti make it, nih kasih lihat nih. Seberapa banyak hal yang sudah kalian lewati dan kalian harus suffer gitu ya untuk melewati hal-hal itu. Saya akan bilang you deserve it. Kalian pantas untuk mendapatkan rewards-nya setelah bertahun-tahun. Kalian harus menghadapi semua hal di sini dan kalian secara mental masih tetap bisa bertahan. So, teman-teman, stay strong. Kita bisa aja berada di salah satu cycle terakhir, oke? Di mana kita bisa mendapatkan gains yang angkanya besar. Kita bisa menjadi orang-orang yang berada di cycle terakhir. Setelahnya mungkin sudah akan banyak regulasi yang ketat muncul di berbagai negara. Regulasi kripto pada intinya akan semakin jelas. Project-project yang tentunya tidak memenuhi syarat nantinya akan tergeser, banyak yang pasti tidak akan survive, dan nanti yang terseleksi sajalah yang kemungkinan akan bisa survive dan juga bisa terus mengalami kenaikan. Dan pada saat itu pun kemungkinan market cap dari project-project yang sudah established itu semuanya sudah mahal-mahal banget, dan kita tidak bisa expect lagi ada gains yang luar biasa besar. So be patient teman-teman, saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah yang bisa kita hadapi. Bertahun-tahun kita melihat altcoin kita sepertinya kesulitan untuk mendapatkan momentum, bahkan sampai dengan saat ini
ketika Bitcoin sudah di all time high selama berbulan-bulan, Ethereum pun sepertinya sulit gitu ya. Bahkan Ethereum aja sulit ke all time high yang baru. Dan saya bisa katakan 80-90% altcoin lainnya juga belum berhasil untuk breakout ke all time high sebelumnya. Walaupun saya sebenarnya juga expect bahwa tidak akan banyak gitu ya altcoin yang bisa breakout dari all time high sebelumnya, tapi at least kita mau melihat altcoin mungkin bisa move 5-6x minimum dari kurang lebih area ini. Gitu ya. So, kita sekarang langsung masuk ke chartnya Bitcoin teman-teman, dan kita bakalan mulai dari 4-hour chart. Nah, setelah kemarin kita mendapatkan sell off yang diakibatkan oleh hacknya Bybit, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, sekarang kita berhasil untuk kembali reclaim area 96.000. Nah, kita tahu teman-teman, area 96.000 ini sebelumnya merupakan area major support yang telah berhasil juga kita flip menjadi area resistance di sini, dan sekarang sepertinya kita kembali pengen ngeflip area ini sebagai support setelah kemarin berhasil dijebol ya. Tetapi saya sampaikan di video kemarin, penurunan yang kita lihat di sini itu bisa dikategorikan sebagai sebuah anomali market karena ya ini kemungkinan besar disebabkan oleh hack dari Bybit yang menciptakan panic selling. Oke, belum lagi kalian hitung orang-orang yang buka posisi Bitcoin di Bybit itu harus mungkin menutup posisinya dan buru-buru mengeluarkan asetnya karena mungkin mereka panik, takut bahwa misalnya terjadi sesuatu di Bybit dan ujung-ujungnya dana mereka tertahan. Maka ya yang logisnya aja solusinya mereka tutup posisinya, keluarkan asetnya dulu untuk sementara sampai sudah aman mereka kembali depositkan. Tapi so far sih syukurnya ya belum ada laporan yang menyebutkan bahwa ada kendala ya transaksi dari Bybit. So far aman semuanya. Dan juga kita tahu bahwa Bybit itu sudah memberikan proof of reserve. Mereka memberikan bukti bahwa mereka itu solvent. Mereka itu tidak bermasalah dari segi keuangan. Cuma kemarin kena musibah aja gitu. Tapi itu tidak akan berpengaruh banyak ke Bybit secara keseluruhan karena aset yang mereka punya itu jauh lebih banyak daripada apa yang ke-hack. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas time frame yang kecil, teman-teman. Sekarang time frame kecil. 4-hour chart terlihat cukup oke. Kita kembali reclaim dari 96.000, which is berarti kita sekarang harusnya akan kembali mempunyai sebuah pijakan di area 96 yang harusnya sekarang menjadi support. Terlebih lagi kalau kita lihat di 1-hour chart, teman-teman, kita mendapatkan ada rally diikuti konsolidasi yang menurut saya cukup oke. Meskipun bisa aja belum selesai sekarang ya, teman-teman. Bisa aja kita memperpanjang konsolidasi di sini. Tetapi selama konsolidasinya dalam bentuk korektif seperti ini, maka saya masih expect minimal Bitcoin akan kembali hit ke area trendline ini yang kalau misalnya kita retest sekarang itu harusnya ada di range 97.000 sampai 97.300. Itu range-nya. Nah, kalau sampai itu berhasil kita breakout, saya rasa itu akan menjadi sebuah sign yang cukup positif, teman-teman. Bahwa setelah kita mendapatkan ada kasus hacking terbesar di dunia cryptocurrency, kita masih melihat Bitcoin mampu mengalami recovery dengan cukup cepat. Dan kalau kita berhasil breakout dari resistance ini dan membentuk V-shape recovery, saya cukup meyakini bahwa kita akan bisa melihat Bitcoin breakout di atas angka $100.000. Oke? Jadi kalau misalnya bahas dari segi chart, teman-teman, kesimpulan pertamanya adalah dari segi 4 hour kita telah berhasil untuk kembali reclaim di atas 96.000, yang berarti sekarang area 96.000 akan kembali flip menjadi area support. Di time frame kecil kita juga melihat adanya rally diikuti pattern continuation selama nanti pelanjutan konsolidasinya ini bentukannya korektif, maka saya masih expect bahwa akan ada pelanjutan kenaikan ke atas minimum untuk nge-retest ke area trendline ini. Yang kalau berhasil kita breakout, teman-teman, saya rasa kita akan melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan minimum kembali ke area high terakhir atau bahkan kita bisa breakout di atas angka $100.000. Nah, semua skenario tentunya datang dengan invalidasi. Jadi harusnya kalian sudah menangkap ya sekarang bahwa bias saya in the short term adalah bullish gitu. Invalidasinya apa? Invalidasinya sesimpel kalau misalnya kita berhasil untuk kembali breakdown, teman-teman, di bawah area 96.000 and then start mendapatkan semacam konsolidasi juga. Bentukannya bisa seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini. Kita kembali breakdown. Ini kan kasusnya bisa aja sama gitu kan. Kita sempat break out di atas area 96 tapi kemudian dibanting lagi
dan konsolidasi sebelum pada akhirnya sell off. Nah, itu juga yang bisa menginvalidasi skenario bullish kita kali ini. Oke, adalah sell off diikuti konsolidasi, and then kita akan start untuk drop lagi. Kemungkinan akan kembali nge-retest ke area low terakhir di 93.000 atau bahkan kita bisa drop sampai ke area 90 sampai 85.000 dolar. Oke. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sepertinya hari ini saya akan memberikan satu video yang cukup menarik di channel Altcoin Indonesia karena ada satu altcoin yang menurut saya mempunyai potensi yang cukup besar dan harusnya teman-teman akan sangat tertarik untuk melirik ke project tersebut. So, pastikan kalian juga sudah subscribe ke channel Altcoin Indonesia untuk nanti langsung menonton apa yang saya maksud dan apa alasannya. Jadi, see you in the next video.